Selamat malam Bapak Ibu Saudara dan adik semuanya. Marilah kita membaca firman Tuhan yang saat ini diambil tema merendahkan diri di hadapan Allah. Diambil dari kitab Injil Matius 13 ayat 10 sampai dengan 15. Namun sebelumnya mari kita mulai dengan doa. Allah sumber pertolongan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saya Tuhan, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, pimpin kami, Tuhan buka hati pikiran kami semuanya, sehingga firman apa yang kami baca, kami dengar, dan kami jadikan sebagai landasan dalam setiap kehidupan kami. Firman Tuhan karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Matius 13 ayat 10 sampai 15 yang demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggapi. Sebab hati bangsa ini tidak menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka." Dalam kitab Injil Matius 13 ayat 10 sampai 15 yang muncul setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan tentang menabur, maka datanglah murid-muridnya bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawabnya, "Karena kepada kamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Sehingga di antara mereka genaplah nubuat Yesaya yang mengatakan, sebab kamu akan mendengar namun tidak mengerti, dan kamu akan melihat namun tidak menanggap. Karena hati bangsa ini telah menjadi tumpul." Mereka mungkin tidak mulai dengan sikap tumpul, tetapi lama-kelamaan mereka menjadi tumpul. Apa artinya itu? Nah, Yesus menjelaskan kepada para murid bahwa mereka tidak memahami perumpamaannya karena mereka tidak melindungi hati mereka, tetapi malah membiarkannya menjadi keras. Salah satu cara yang terbaik untuk melindungi hati kita
adalah dengan menjaganya tetap rendah hati. Apa yang akan terjadi jika kita tidak merendahkan hati? Kita akan menjadi seperti orang Farisi, karena mereka pikir mereka tahu segalanya tentang Tuhan. Mereka tidak dapat mempelajari sesuatu yang baru, karena mereka memiliki kesombongan di hati mereka, alih-alih merendahkan hati. Daniel 10 ayat 12 menunjukkan kepada kita contoh sempurna tentang hati yang rendah hati. Lalu berfirman kepadaku, "Jangan takut, Daniel, sebab telah didengar perkataanmu sehari pertama engkau memusatkan hatimu untuk mengerti dan merendahkan diri di hadapan Allah." Allah mendengar doa Daniel karena ia memiliki hati yang mau merendah. Hal yang menarik tentang kerajaan Allah adalah bahwa untuk naik kita harus turun. Semakin kita merendahkan diri, semakin kita dapat merasakan indahnya kerajaan Allah. Allah berkata bahwa ia akan meninggikan mereka yang merendahkan diri. Dengan hati yang mau merendah, firman Allah akan menghasilkan buah dalam diri orang itu. Bagaimana keadaan hati kita hari ini? Luangkanlah waktu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mohon kepadanya untuk menyingkirkan segala kesombongan di hati kita semua. Sekian renungan saat ini, kiranya firman ini membuka hati kita semuanya untuk dapat merendahkan diri di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan karena Tuhan telah berfirman kepada kami. Melalui firman ini kami diajarkan untuk merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Karena kami orang yang penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan kekurangan, tetapi Engkau memampukan kami untuk menjadi lebih baik dengan cara kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan, ajarlah kepada setiap kami semuanya agar dapat kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan. Inilah Tuhan doa permohonan kami yang kami mohon dalam Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.